Debut Francesco Camarda Pukau kapten dan pelatih AC Milan layak jadi deputi Giroud. Debut Francesco Camarda bersama klub Liga Italia AC Milan rupanya memukau sang kapten David Calabria dan sang pelatih Stefano Pioli. Sejarah tercipta pada pertandingan AC Milan versus Fiorentina pada pekan ke-14 Liga Italia 2023-24. Pemain AC Milan yakni Francesco Camarda memecahkan rekor sebagai pemain termuda yang melakoni debut bersama tim senior sepanjang sejarah Liga Italia. Diturunkan pada menit ke-83 untuk menggantikan Luka Jovic, Francesco Camarda debut di Liga Italia di usia 15 tahun, 8 bulan, dan 15 hari. Dengan waktu tampil yang hanya sekitar 10 menit, tak banyak yang bisa dilakukan Francesco Camarda dalam debutnya bersama Rossoneri. Meski demikian, penampilannya yang sekilas tersebut rupanya sudah memukau dua sosok penting di AC Milan, yakni sang kapten David Calabria dan sang pelatih Stefano Pioli. Keduanya kompak memberikan pujian pada Francesco Camarda, pemain yang telah mencetak ratusan gol di tim junior AC Milan. Dia jelas punya talenta. Dia harus menikmati dirinya sendiri, tapi juga mesti tahu bahwa dirinya harus berjuang lebih keras daripada yang lain untuk bisa naik ke atas, ujar David Calabria dikutip dari Sempre Milan. Camarda adalah anak yang baik. Dia sangat muda, bertalenta, dan juga sangat dewasa. Tak mudah melakoni debut di usia semuda ini, tapi dia layak untuk itu. Stefano Pioli menimpali. Dia tahu bahwa dia sangat bertalenta, tapi dia sangat rendah hati dan disukai semua orang di ruang ganti. Jelas, dia mesti menuruti jalannya dan kami akan menemaninya, tuturnya menambahkan. Euforia akan Francesco Camarda di tim utama sontak menutupi kekecewaan Milanisti atas penampilan buruk Luka Jovic yang sejatinya diandalkan menjadi ujung tombak pada laga melawan Fiorentina. Sebagaimana diketahui, AC Milan sukses mengamankan kemenangan 1-0 saat menjamu Fiorentina di matchday 13 Liga Italia 2023-24, Minggu 26 November dini hari WIB. Dalam laga yang berlangsung di San Siro tersebut, gol sematawayang hadir dari kaki Theo Hernandez pada menit ke-45+1 melalui titik putih. Penalti itu diberikan kepada AC Milan, menyusul pelanggaran yang dilakukan Fabiano Parisi kepada Theo Hernandez menjelang akhir laga babak pertama. Sebenarnya AC Milan nyaris menambah gol lagi di babak kedua melalui peluang apik yang didapatkan ex penyerang Fiorentina, yakni Luka Jovic pada menit ke-75. Sayangnya tambahan gol tersebut sirna setelah bola yang sudah di depan gawang justru tidak mampu dieksekusi menjadi gol oleh Luka Jovic. Meski pada akhirnya AC Milan bersukacita atas kemenangan 1-0 atas Fiorentina pada matchday ke-13 Liga Italia itu, namun nasib apes melanda Luka Jovic karena kegagalannya mencetak gol. Cuma menang tipis, Pioli tetap hargai perkembangan kecil AC Milan. Stefano Pioli tetap menghargai setiap hasil AC Milan meski belum terlalu maksimal. AC Milan masih harus bekerja keras untuk meraih kemenangan meyakinkan. Dalam 4 laga beruntun musim 2023-24, Stefano Pioli menyaksikan anak asuhannya gagal meraih kemenangan. Laga melawan Fiorentina Sabtu 25 November pun menentukan titik balik dari tim asuhan Pioli tersebut. Kemenangan menandakan Rossoneri berhasil memulai kembali ke jalur kemenangan. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Rossoneri dituntut meraup 3 poin dengan mudah. Kemenangan tipis 1-0 belum memuaskan Pioli yang ingin segera membangkitkan timnya.
Namun, pelatih asal Italia tersebut tetap berusaha melihat sisi baik dari hasil laga terbaru. "Performa kami belum tajam dan bukan yang terbaik," kata Pioli seperti dilansir dari Sky Sport Italia. "Kami berkembang dengan rela menderita dan bertahan untuk 3 poin," ucap Pioli menambahkan. Pioli sudah menyadari pola anak asuhannya dalam beberapa laga terakhir yang gagal meraih kemenangan. AC Milan tampil cukup meyakinkan pada paruh pertama pertandingan yang mereka lakoni. Begitu memasuki babak kedua, Rossoneri langsung menunjukkan kelemahannya. Tim lawan jadi mudah mencari celah hingga akhirnya mencuri poin dari pasukan Pioli. Kesalahan tersebut akhirnya bisa diatasi oleh AC Milan saat bertanding melawan Fiorentina. Mereka tidak membiarkan Fiorentina membalas pada babak kedua dengan terus menahan serangan. Keunggulan AC Milan pada babak pertama akhirnya berlanjut hingga peluit akhir dibunyikan. Kondisi inilah yang dianggap sebagai sebuah perkembangan kecil oleh pemikiran Pioli. Perkembangan kecil menjadi awal yang baik untuk perbaikan di laga-laga sebelumnya. Pioli jadi bisa memasang target selanjutnya yang harus dilampaui oleh para pemain Milan. Yunus Musa, "Saya lebih suka bermain di lini tengah sebagai mezzala." Gelandang AC Milan Yunus Musa bicara tentang perayaan Thanksgiving-nya di Italia dan menunjuk satu posisi favorit saat bermain di lapangan. Gelandang berusia 20 tahun ini bergabung dengan AC Milan dari Valencia di musim panas lalu dengan kesepakatan senilai sekitar 20 juta euro, menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun. Dia dengan cepat masuk ke dalam skuad Stefano Pioli, tampil selama 876 menit dalam 14 pertandingan di Serie A dan Liga Champions, dengan torehan 1 assist. Berbicara kepada Sport Mediaset via calciomercato.com, Yunus Musa pertama-tama membahas tentang perayaan Thanksgiving-nya bersama Milan dan menyinggung posisi favoritnya saat bermain di lapangan. "Milan memberi kami kejutan dan memasak kalkun, hidangan tradisional Thanksgiving. Luar biasa bisa bermain bersama polisi," ujar Musa. Melihat kualitasnya yang juga ia tunjukkan di Milan, "Saya ingin mencetak gol pertama saya untuk Rossoneri sesegera mungkin, namun yang terpenting adalah meraih kemenangan pada hari Sabtu nanti. Saya pikir saya tampil lebih baik di lini tengah sebagai seorang mezzala ketika saya bisa berlari di sayap kanan. Saya sangat menyukai peran tersebut. Ini langkah yang baik bagi saya untuk sampai ke sana. Saya selalu bermimpi bermain untuk salah satu tim terbaik di dunia, dan Milan yang telah memenangkan begitu banyak Champions League adalah tim tersebut. Bagi saya ini adalah langkah yang sangat penting. Saya senang bisa mengambilnya."